Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di Ruang Praktek Listrik Tempat Belajar Listrik Online yang membahas tentang teori maupun praktek pembelajaran di Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK kelas 10, 11 maupun 12 dan membahas tentang praktek-praktek praktis di ketenaga listrikan yang semoga bermanfaat tidak cuma bagi peserta didik kelas 10, 11, 12 SMK, tetapi bermanfaat bagi kita semuanya untuk kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kelistrikan. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran instalasi penerangan listrik kelas 12 pada bagian kedua, lanjutan daripada bagian 1, di mana masih tentang prosedur pemasangan instalasi tenaga listrik penerangan 3 fasa sesuai dengan UIL. Oke, ya. Kompetensi dasar dan materi pokoknya di bagian 1 kita sudah membahas ya, menerapkan prosedur pemasangan instalasi penerangan listrik 3 fasa sesuai dengan PUIL, memasang instalasi penerangan 3 fasa sesuai dengan PUIL, di mana materi pokok yang sudah kita bahas di bagian 1 adalah persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL, kemudian pemasangan instalasi listrik. Dan pada bagian 2 kita akan membahas instalasi penerangan 3 fasa. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk update video berikutnya. Dan yang belum subscribe, semoga ini bermanfaat dan pastikan Anda juga subscribe dan tekan tombol loncengnya karena banyak hal-hal yang bermanfaat di dalam channel Ruang Praktek Listrik Tempat Belajar Listrik Online. Oke. Instalasi penerangan 3 fasa, acuannya apa? Ya, agar seluruh bentuk instalasi yang baik dari berbagai segi menyangkut keselamatan, keamanan, penempatan instalasi dan juga perlengkapan serta bahaya-bahaya yang mungkin terjadi, maka sangat penting sebuah acuan guna mendapatkan apa yang diinginkan, di mana acuan tersebut dapat berupa gambar-gambar simbol instalasi listrik, cara menyambungkan penghantar ke dalam satu komponen instalasi listrik, pengenalan kode, tanda uji, warna, dan segala bentuk penandaan satu komponen listrik, kemudian mengerti fungsi-fungsi masing-masing komponen alat ukur yang digunakan, mengerti mengenai perbedaan perhitungan dan pengukuran. Selain itu juga, hal tersebut tidak terlepas dari tujuan. Standarisasi instalasi listrik ini berfungsi untuk keseragaman dan bentuk maupun ukuran. Ya, cara menggambar, cara kerja, dan mutu dari bahan yang digunakan. Ya, nah, di sana dituntut bahwa instalasi penerangan itu harus memenuhi prinsip-prinsip dasar. Yang pertama yaitu keandalan, ketertiban, ketersediaan, keindahan, keamanan maupun secara ekonomis. Ini harus dipenuhi. Oke, kita lanjutkan. Ya, syarat instalasi listrik tadi. Secara ekonomis seperti apa? Secara ekonomis di sini bahwa instalasi listrik ya harus dibuat sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan ongkos pemasangannya, perencanaannya, ongkos pemeliharaannya ini dapat semurah mungkin tetapi tidak mengurangi kualitas. Ini secara ekonomis. Kemudian syarat keamanan. Instalasi listrik ini harus dibuat sedemikian rupa ya sehingga kemungkinan timbulnya kecelakaan itu menjadi sangat kecil. Ya, aman dalam hal ya tidak membahayakan manusia, terjamin peralatannya dan benda-benda di sekitarnya. Ya, baik dari kerusakan, gangguan seperti hubung pendek, beban lebih, ya tegangan lebih sampai dengan kebakaran. Ini harus dihindari. Kemudian syarat keandalan bahwa kelangsungan pemberian atau pengaliran arus listrik ini kepada konsumen harus terjamin secara baik, ya. Kemudian ketentuan rancangan instalasi listrik ini ya adalah berkas berupa rancangan uraian teknik ya yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan pemasangan suatu instalasi listrik. Rancangan instalasi listrik harus dibuat dengan jelas serta mudah dibaca dan dipahami oleh para teknisi listrik.
Untuk itu harus diikuti ketentuan dan standar yang berlaku. Ya, mulai dari gambar situasi, ya. Seperti apa gambar situasi? Gambar situasi ini adalah menunjukkan dengan jelas tata letak gedung atau bangunan tempat instalasi tersebut akan dipasang dan rancangan penyambungannya dengan sumber tenaga listrik. Ini gambar situasi. Kemudian gambar instalasi. Gambar instalasi ini adalah rencana tata letak yang menunjukkan dengan jelas letak perlengkapan listrik beserta sarana kendalinya seperti titik lampu, stop kontak, saklar, mungkin motor listrik, PHB, dan lain sebagainya. Kemudian rancangan hubung perlengkapan dengan pegawai pengendalinya seperti hubungan lampu dengan saklarnya, motor dengan pengasutannya, kemudian pengatur kecepatan misalnya untuk motor. Kemudian ini merupakan bagian dari sirkuit akhir satu cabang sirkuit pelayanan listrik. Kemudian pada gambar instalasi, gambar hubungan antara bagian sirkuit tersebut, ya. Kemudian PHB serta pemberian tanda keterangan yang jelas mengenai hubungannya. Kemudian tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiap perlengkapan listriknya. Ini tentang gambar instalasi. Kemudian gambar diagram garis tunggal. Gambar diagram garis tunggal ini adalah diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besarnya pengenal komponennya, ya, MCB-nya atau sekringnya berapa besarnya. Ini di diagram garis tunggal. Kemudian keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang pada pembagiannya. Jadi beban yang ada, lampunya berapa, jumlahnya berapa, dayanya, kemudian stop kontaknya berapa yang terpasang. Ini ada di diagram garis tunggal. Kemudian sistem pembumian yang digunakan, ya, menggunakan jenis pembumian apa. Kemudian ukuran dan jenis pengantar yang digunakan. Ini ada di diagram garis tunggal. Kemudian yang selanjutnya pada rancangan listrik yang keempat adalah gambar rinci. Ya, gambar rinci ini berisi tentang perkiraan ukuran fisik daripada PHB, cara pemasangan perlengkapan listriknya bagaimana, kemudian cara pemasangan kabelnya, cara kerja instalasi kendalinya, ini ada di gambar rinci. Kemudian catatan gambar rinci dapat juga diganti atau dilengkapi dengan keterangan atau uraian. Kemudian yang kelima, rancangan listrik ini berisi tentang perhitungan teknis jika dianggap perlu, ya, susunan tegangannya, susut tegangannya, perbaikan faktor daya, beban yang terpasang dan kebutuhan maksimum, arus hubung pendek dan daya hubung pendeknya, kemudian tingkat penerangannya, ya, luminasinya. Kemudian yang selanjutnya, gambar rancangan atau ketentuan rancangan instalasi listrik ini mencakup atau berisi tentang tabel bahan instalasi, jumlah dan jenis kabel, penghantar maupun perlengkapannya, jumlah dan jenis perlengkapan bantu, ya, jumlah dan jenis PHB yang digunakan, jumlah dan jenis luminer lampu, ya. Ini tentang tabel bahan instalasi. Kemudian ada juga perlu dilengkapi dengan uraian teknisnya, di mana uraian teknis pada rancangan instalasi listrik ini berisi tentang ketentuan tentang sistem proteksinya, ini mengacu pada PUIL. Kemudian ketentuan teknis perlengkapan listrik yang dipasang dan cara pemasangannya. Kemudian jadwal pengujian, cara pengujian, dan waktu pelaksanaan daripada rancangan tersebut akan dilaksanakan kapan. Oke, jadi pada ketentuan rancangan instalasi listrik itu ada 7 bagian, mulai dari gambar situasi, gambar instalasi, diagram garis tunggal, gambar rinci, perhitungan teknik, tabel bahan, maupun uraian teknis. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, ketentuan warna kabel. Nah, PUIL 2000 dan 2011, ya, tahun kemarin kita masih menggunakan PUIL 2000 di tempat kami, tetapi dengan adanya PUIL 2011 kita sudah menggunakan sekarang menggunakan acuannya adalah Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011. Tapi secara umum ketentuannya bahwa perlu diketahui peraturan warna selubung pengantar dan warna isolasi pengantar yang tercantum pada PUIL ini berlaku untuk semua instalasi tetap yang ataupun sementara dan termasuk instalasi dalam perlengkapan listrik, maksudnya dalam alat-alat listrik. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan kesatuan pengertian mengenai
penggunaan satu warna atau warna loreng yang digunakan untuk pengenal pengantar guna keseragaman atau mempertinggi keamanan. Kemudian penggunaan warna loreng kuning hijau ini hanya boleh digunakan untuk menandai penghantar pembumian, penghantar pengaman, dan penghantar yang menghubungkan ikatan potensial ke bumi. Jadi hanya untuk penghantar pembumian kuning loreng hijau ya. Kemudian penggunaan warna biru ya. Penggunaan warna biru digunakan untuk menandai penghantar netral dan kawat tengah pada instalasi listrik dengan penghantar netral. Ini untuk menghindari kesalahan pada instalasi listrik ya. Warna biru ini harus sangat jelas hanya boleh atau hanya digunakan untuk penghantar netral. Ya, warna biru tidak boleh digunakan untuk menandai penghantar pembumian. Ya. Kemudian penggunaan warna untuk pengawatan dalam kabel berinti tunggal, ya, ini dalam kabel-kabel inti tunggal seperti NYA, ini juga perlu disesuaikan dengan puil terbaru. Ya. Nah, gambarannya di sini secara garis besar bahwa untuk sistem 3 fasa, fasa 1, 2, 3, fasa RST ini hitam, coklat, abu-abu. Pada puil 2000 merah, kuning, hitam. Sekarang menggunakan hitam, coklat, abu-abu. Netralnya biru, pembumian hijau kuning atau hijau loreng kuning atau kuning loreng hijau. Maaf, kuning loreng hijau. Ini untuk pembumian. Biru hanya untuk netral. Sekali lagi, biru hanya untuk netral. Ya, tidak boleh untuk pentanahan atau untuk pembumian. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian menentukan kemampuan hantar arus penghantar atau KHA. Ya, KHA ini dipengaruhi oleh suhu ya. Dan kenapa di sini perlu diperhatikan ya. Kemampuan hantar arus dari satu penghantar ini berbeda-beda tergantung dari spesifikasi penghantar yang ada. Ya, penghantar sirkuit akhir yang menyuplai motor tunggal tidak boleh mempunyai KHA kurang dari 125% arus pengenal beban penuh motor tersebut. Jadi untuk instalasi penerangan 3 fasa pun sama, untuk menentukan KHA-nya nanti setelah diperoleh perhitungan totalnya, perkiraan arusnya, maka tidak boleh kurang dari 125% dari beban penuhnya dari satu instalasi tersebut ya. Oke, menentukan penampang penghantar yang selanjutnya. Dalam menentukan penampang penghantar ya, luas penampang dan jenis penghantar yang dipasang dalam satu instalasi ditentukan berdasarkan pertimbangan yang pertama adalah KHA atau kemampuan hantar arus, kemudian kondisi suhu lingkungan tempat instalasi tersebut digunakan, susu tegangan, sifat lingkungan, dan kemungkinan adanya perluasan. Nah, semua penghantar harus mempunyai KHA sekurang-kurangnya sama dengan arus yang mengalir melaluinya yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Ya, di sini contohnya, misalnya di dalam puil itu diatur bahwa penghantar netral saluran 2 kawat harus mempunyai KHA sama dengan penghantar fasa. Ini sesuai dengan puil. Ya. Kemudian contoh lagi bahwa penghantar netral saluran banyak harus mempunyai KHA sesuai dengan arus maksimum yang timbul dalam keadaan tidak seimbang yang normal. Ini juga diatur di dalam puil. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pembumian ya. Kalau berbicara tentang pembumian ya, pembumian di sini tujuannya adalah untuk pengaman dari kejut listrik dan kerusakan alat yang disebabkan oleh kerusakan daripada isolasi alat tersebut. Nah, berdasarkan puil, sistem pembumian ini mencakup beberapa jenis ya. Walaupun ini membahas sistem tenaga, tetapi di dalam instalasi penerangan 3 fasa juga ini nanti kita akan berkaitan. Jadi ada 3 sistem pembumian, yaitu TN atau Tera Netral, kemudian TT atau Tera-Tera, dan IT atau Impedance Tera. Nah, sistem tenaga listrik
ya dengan teranetar mempunyai titik yang dibumikan langsung. BKT atau bagian konduktif terbuka instalasi dihubungkan pada titik tersebut oleh penghantar proteksi. Nanti gambarnya kita akan bahas. Nah, ada 3 jenis untuk sistem teranetral, ya, di mana susunan penghantar netral dan penghantar proteksi ya dibagi menjadi beberapa. Di sini ada TNS atau Tera-Neutral Separated, di mana digunakan penghantar proteksi terpisah pada seluruh sistem. Tera-Neutral Combined Separated, ya, di mana fungsi netral dan fungsi proteksi bergabung dalam penghantar tunggal di sebagian sistem. Kemudian ada TNC atau Tera-Neutral Combined, di mana fungsi netral dan proteksi bergabung dalam penghantar tunggal di seluruh sistem. Kemudian untuk jenis yang kedua yaitu Tera-Tera, ini sistem saluran tanah ke tanah. IT atau impedans Tera, saluran tanah melalui impedansi. Kita akan lihat. Untuk yang terutama yang pertama adalah Tera-Neutral Separated, ya, bahwa bisa dilihat di gambar yang atas kiri. Ya, jadi antara netral dan pentanahan itu dipisahkan penghantarnya. Ya, ini. Antara penghantar netral dengan penghantar pentanahan dari BKT atau dari peralatan listrik ini, bagian konduktif terbuka ini dihubungkan ke penghantar pembumian tersendiri. Jadi antara netral dan pembumian terpisah, separated. Kemudian Tera-Neutral Combined, ya, ini bisa diperhatikan bahwa pentanahan ini digabungkan atau tidak ada penghantar netralnya, ya, tidak ada penghantar netral, tetapi hanya ada penghantar pentanahan. Kemudian TNCS. TNCS ini tadi adalah Tera-Neutral Combined dan Separated, ya. Jadi ada sebagian yang dipisahkan, tetapi ada yang menjadi satu antara netral dan pentanahan. Ini. Jadi dari 3 ini nanti teman-teman atau peserta didik di SMK kelas 12 dengan mudah nanti bisa membedakan. Oke, kemudian sistem Tera-Tera. Tera-Tera di sini tetap menggunakan netral, ya, di bagian sumber, tetapi untuk pentanahannya dia langsung ke tanah. Di BKT, di peralatan listrik atau di bagian konduktif terbuka langsung diketanahkan. Ya, ini contohnya seperti ini. Ada tanpa penghantar netral, misalnya untuk motor 3 pas hubungan delta, ya, bintang segitiga, tidak menggunakan netral yang ke motor, maka dari motor diketanahkan seperti ini. Ini untuk motor 1 pas, motor 3 pas yang menggunakan netral misalnya. Kemudian sistem IT, impedans Tera, ya. Jadi ada impedansi yang digunakan untuk pembumian, tetapi di bagian PKT juga diketanahkan. Oke ya, gambarannya seperti ini. Semoga bisa dipahami dan pastikan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu karena dan tekan tombol loncengnya supaya update video-video pembelajaran atau video-video tentang kelistrikan berikutnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, tujuan pembumian tadi adalah sebagai pengaman dari kejut listrik dan kerusakan alat yang disebabkan oleh kerusakan pada isolasi peralatan, ya. Kemudian penghantar pembumian harus sesuai dengan kuil terkait dengan bahan dan tipe konduktor serta ukurannya, mau pakai tembaga maupun aluminium. Elektroda bumi ini harus dipasang sesuai dengan kuil dan harus diuji. Kemudian resistansi penghantar pembumian ini tidak boleh tidak boleh lebih dari 2 ohm, tetapi harus kurang dari 2 ohm karena akan sangat berpengaruh terhadap pengamanan yang bisa dilakukan oleh hantaran pembumian ini. Kemudian sistem pengamanan atau fuse, ya, proteksi. Pengamanan alat listrik terhadap arus lebih yang melebihi kapasitas batas, yaitu arus yang melebihi arus nominal dapat menyebabkan kerusakan terhadap peralatan listrik. Nah,
PHB atau fuse atau proteksi pada instalasi ini ya terdiri dari rumah fuse, rumah PHB, kemudian ada pengepas patron dengan kawat lebur di dalamnya. Kalau tidak menggunakan patron atau sekring, menggunakan MCB. Kemudian pastinya ada tutup dan ada dilengkapi dengan peralatan lain yang menjadikan PHB tersebut aman untuk digunakan. Nah, untuk instalasi penerangan umumnya menggunakan sekring ini, yang bagian penghubung arusnya dinamakan patron atau sekring. Yang di dalam rumah patron ada patron ya, sekringnya, dimana di dalamnya berisi kawat lebur. Apabila dialiri listrik yang lebih besar dari kemampuannya, maka kawat ini menjadi leleh atau lebur atau listrik menjadi terputus. Jadi sebagai pengaman, apabila terjadi hubung singkat arusnya melebihi, maka kawat leburnya akan melebur dan memutuskan hubungan. Ataupun saat terbebani berlebihan, dalam waktu tertentu bebannya meningkat melebihi kapasitas daripada patron, maka patron lebur ini, kawat leburnya akan melebur atau memutuskan hubungan. Jadi hampir sama seperti MCB fungsinya ya, sebagai pengaman. Kemudian dihubungkan dengan fasa secara seri ya, dipasang di kabel fasa atau pengantar fasa ya, karena fungsi dari fasa adalah karena fungsinya mengamankan alat pemakai arus listrik yang melebihi kapasitas, yang memungkinkan mengalir masuk dan menghubungkan fuse ini terhadap pengantar fasa. Kemudian gambarannya adalah kenapa dipasang di kawat fasa, karena memang arusnya yang menuju ke peralatan listrik melalui stop kontak adalah melalui kawat fasa. Jadi yang diamankan adalah kawat fasanya. Oke, yang selanjutnya pemeriksaan dalam pemasangan instalasi listrik 3 fasa, khususnya untuk penerangan. Ini perlu ada proses pemeriksaan instalasi listrik yang telah dilaksanakan dengan tujuan bahwa instalasi terpasang sudah dilakukan dengan benar, sudah sesuai dengan material yang disetujui, approval material. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan dengan visual ini meliputi jalur pipa konduit dan kabel tekukan yang tidak boleh patah pastinya. Sambungan kabel pada kotak ya, T-dus, cross-dus maupun sambungan lurus ini dilengkapi dengan isolasi atau lasdop. Kemudian jalur kabel di atas rak kabel ini rapi dan diusahakan posisi rak kabel di atas instalasi pipa atau duct yang menghindari adanya tetesan air. Nah, kemudian setelah pemeriksaan adalah pengujian ya. Sistem listrik yang sudah dipasang harus diuji dengan seksama sebelum siap digunakan. Ya, peralatan yang dipakai untuk pengujian sebelum digunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu. Ya, pengujian dilakukan bersama dengan pihak yang berwenang. Hasil pengujian direkam pada format daftar simak dan didokumentasikan. Pengujian instalasi ini meliputi yang pertama adalah pengukuran tahan isolasi kabel. Ini menggunakan megaometer ya, atau earth tester ya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakannya, tapi bukan pada kesempatan kali ini. Isolasi yang lemah mempunyai tahanan relatif rendah ya, sedangkan isolasi yang memenuhi syarat nilainya menjadi tinggi ya, kemudian minimum suatu instalasi listrik ini besarnya tahanan isolasi diatur pada puilnya 2011 ya. Ini sekurang-kurangnya adalah 1000 ohm per volt. Jadi perhitungan sederhananya tahanan isolasi minimal pada sebuah instalasi adalah 1000 kali tegangan kerjanya. Misalnya instalasi 3 pas adalah tegangan kerjanya 380 volt, berarti 1000 kali 380 volt 380.000 ohm atau 0,38 mega ohm. Itu syarat minimalnya. Kemudian berdasarkan peraturan IEE, nilai minimum yang diperbolehkan yaitu 1 mega ohm ya. Kemudian pembagian grouping beban saklar dan pemutus hubungan atau PHB-nya diperiksa pembagian grupnya ya, pengujiannya diuji apakah seimbang atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran beban listrik dengan multitester ya, tegangan fasa, tegangan fasa dengan netral, fasa dengan pentanan, fasa dengan ground, itu perlu diukur. Kemudian pengukuran arus beban dengan tang ampere ya, kita coba nanti akan praktekkan ya bagaimana cara pengukurannya. Oke, terima kasih.
Bagian kedua untuk mata pelajaran instalasi penerangan listrik kelas 12 SMK telah berakhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, sudah tekan tombol loncengnya untuk supaya update video-video dari ruang praktek listrik yang berikutnya. Untuk yang belum, silahkan tekan subscribe dan tombol loncengnya supaya bisa update video kami yang berikutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.